Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PLIP dengan laporan hasil UKL atau UPL PT Ocean Valley International. Dosen pengampunya yaitu Dina Asrifah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fauzan Fadil NIM 114220029 dan rekan saya. Saya Yemi Stefani Tarigan dengan NIM 114220052. Saya Sinta Bella dengan NIM 114220022. Saya Alistrami Amanda NIM 1420038. Saya Nanda Fagi Wijayatang NIM 114220082. Saya Syakila Rasati NIM 114220102. Saya Tua Bernasya Putra, NIM 114220117. Oke, jadi kami di sini ingin membahas tentang kami sudah membuat tentang matriks upaya pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup. Jadi dari tahap-tahap ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu tahap prakonstruksi, baru yang kedua ada tahap konstruksi, baru yang ketiga ada tahap operasi, baru yang terakhir ada tahap pasca operasi. Nah, jadi bagian-bagian ini akan dijelaskan oleh kami dengan membagi per slide-nya. Oke, di sini ada matriks yang telah dibuat oleh kelompok kami. Sebelumnya, nama perusahaan yang telah kami buat matriksnya ini merupakan PT Ocean Valley International yang terletak di Jalan Pangeran Jayakarta 141 Blok 14-15 Jakarta Pusat. Jadi untuk bahan tambang sendiri dari perusahaan ini adalah batu gamping. Nah, lanjut untuk matriksnya sendiri dapat dilihat yang telah di-share. Jadi di sini ada dampak yang dikelola, upaya pengelolaan lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungannya sendiri. Yang pertama itu ada tahap prakonstruksi. Nah, tahap prakonstruksi yang pertama itu sumber dampaknya adalah perizinan, di mana jenis dampaknya adalah peringatan PAD, dan besar dampaknya itu jumlah pajak perizinan yang diwajibkan pada pemprakarsa. Untuk upaya pengelolaan lingkungannya sendiri, yaitu pemprakarsa mematuhi dan menyelesaikan seluruh biaya perizinan sesuai dengan besaran dan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun lokasi pengelolaan lingkungan hidup sendiri yaitu Pemda Kabupaten Morowali, dan periode pengelolaan lingkungan hidupnya sekali selama proses pengurusan perizinan. Nah, bentuk upaya pemantauan lingkungan hidupnya sendiri yaitu pengumpulan data primer dan sekunder yang bersumber dari instansi pemerintah terkait dengan perpajakan perizinan. Lokasi pemantauan lingkungan hidupnya dari Pemda Kabupaten Morowali, dan periode pemantauan lingkungan hidup yaitu sekali selama proses pengurusan perizinan. Yang kedua dari tahap prakonstruksi yaitu sosialisasi, di mana jenis dampaknya yaitu sikap, persepsi, dan keresahan masyarakat. Nah, untuk besaran dampaknya sendiri itu meminimalkan terdapat 1 orang masyarakat di Desa Kolono dan Desa Geresa yang memberikan sikap, persepsi, dan keresahan dari kegiatan sosialisasi. Nah, bentuk upaya pengelolaan lingkungan sendiri, yang pertama melakukan sosialisasi secara kegiatan pertambangan dan pengelolaan batu gamping kepada masyarakat sekitar secara langsung dengan informasi yang terbuka dan lengkap. Yang kedua, melakukan pendekatan dan komunikasi atau dialog secara langsung dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga, meminta bantuan pemerintah desa dan kecamatan serta tokoh masyarakat setempat dalam mendukung sosialisasi. Dan yang terakhir, melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk melakukan tindakan-tindakan preventif yang dilakukan. Nah, untuk lokasi pengelolaan lingkungan hidupnya sendiri, itu terletak di Desa Kolomo dan Geresa, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Periode pengelolaan lingkungan hidupnya selama kegiatan sosialisasi. Nah, selanjutnya itu ada bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup, yaitu pengamatan langsung di lapangan dan didukung dengan data sekunder. Berikutnya ada lokasi pemantauan lingkungan hidup yang terletak di Desa Kolono dan Geresa, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dan periode pemantauan lingkungan hidupnya itu sekali selama kegiatan sosialisasi. Selanjutnya yang ketiga dari tahap prakonstruksi yaitu pembebasan lahan. Nah,
Jenis dampak dari pembebasan lahan tersebut, yang pertama sikap, persepsi, dan keresahan masyarakat. Adapun besaran dampaknya sendiri yaitu minimal terdapat satu orang masyarakat Desa Kolono dan Geresa yang memberikan sikap, persepsi, dan keresahan dari kegiatannya. Berikutnya itu ada bentuk upaya pengelolaan lingkungan, di mana yang pertama mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar dan terkhusus pemilik lahan mengenai mekanisme dan besaran nilai tanah yang akan dibebaskan. Nah, yang kedua itu melakukan pendekatan dan komunikasi dialog secara langsung dengan masyarakat pemilik lahan dalam rangka rencana pembebasan lahan. Yang ketiga, pembebasan lahan dengan melibatkan instansi terkait seperti BPN Kabupaten Morowali, dan yang terakhir meminta bantuan pemerintah desa dan kecamatan serta tokoh masyarakat setempat dalam pembebasan lahan. Adapun lokasi pengelolaan lingkungan hidupnya sendiri itu terletak di Desa Kolono dan Geresa, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dan periode pengelolaan lingkungan hidup itu selama kegiatan pembebasan lahan. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yaitu pengamatan langsung di lapangan dan didukung dengan data sekunder, dan lokasi pengamatan lingkungan hidupnya di Desa Kolono dan Geresa, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dan periode pemantauan lingkungan hidupnya itu sekali selama kegiatan pembebasan lahan. Nah, berikutnya dari pembebasan lahan, jenis dampak yang kedua adalah peningkatan pendapatan masyarakat, di mana besaran dampak tersebut yaitu sejumlah nominal yang diterima masyarakat dari pembebasan lahan. Nah, untuk bentuk upaya pengelolaan lingkungannya sendiri, yang pertama pembayaran ganti rugi tanah sesuai NJOP dan atau kesepakatan bersama antara masyarakat pemilik lahan dengan pemprakarsa. Yang kedua, pembayaran pembebasan lahan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara. Adapun lokasi pengelolaan lingkungan hidup sendiri itu terletak di Desa Kolono dan Geresa, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dan periode pengelolaan lingkungan hidupnya itu selama kegiatan pembebasan lahan. Adapun bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yaitu pengamatan langsung di lapangan dan didukung dengan data sekunder, di mana lokasinya itu terletak di Desa Kolono dan Geresa, Kecamatan Bungku Timur dan Kabupaten Morowali, dan periode pemantauan lingkungan hidupnya sendiri itu sekali selama kegiatan pembebasan lahan. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tahap konstruksi. Untuk sumber dampak yang pertama yaitu penerimaan tenaga kerja konstruksi. Dengan jenis dampak yang pertama yaitu sikap, persepsi, dan keresahan masyarakat. Untuk besaran dampaknya, minimal terdapat satu orang masyarakat di Desa Kolono dan Geresa yang memberikan sikap, persepsi, dan keresahan dari kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi. Lalu untuk bentuk upaya pengelolaan lingkungannya, yang pertama, memberikan informasi penerimaan tenaga kerja konstruksi secara terbuka dan jelas. Yang kedua, memberikan penjelasan jumlah dan mekanisme pengupahan tenaga kerja yang direkrut secara jelas, termasuk deskripsi pekerjaan yang akan ditugaskan. Yang ketiga, membuat kontrak kerja secara tertulis yang berisi hak kewajiban tenaga kerja konstruksi. Lalu untuk lokasi pengelolaan lingkungan hidupnya ada di Desa Kolono dan Geresa, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Periode pengelolaan lingkungan hidupnya selama kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi. Terus ke upaya pemantauan lingkungan hidup, yang bentuk upaya pemantauan lingkungan hidupnya berupa pengamatan langsung di lapangan dan didukung dengan data sekunder. Untuk lokasi pemantauan lingkungan hidupnya berada di Desa Kolono dan Geresa, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Periode pemantauan lingkungan hidupnya selama kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi. Lalu ke jenis dampak yang kedua yaitu dan peningkatan dan kesempatan kerja. Besaran dampaknya sebesar jumlah tenaga konstruksi yang akan direkrut. Bentuk upaya pengelolaan lingkungannya yang pertama, penerimaan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja lokal khususnya yang
berdomisili di Desa Kolono dan Geresa. Yang kedua, mempermudah persyaratan yang dibutuhkan dalam rekrutmen tenaga kerja konstruksi. Untuk lokasi pengelolaan lingkungan hidupnya di Desa Kolono dan Geresa, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Terus untuk periode pengelolaan lingkungan hidupnya selama kegiatan sosialisasi. Terus untuk bentuk upaya pemantauan lingkungan hidupnya, pengamatan langsung di lapangan dan didukung dengan data sekunder. Lokasi pemantauan lingkungan hidupnya di Desa Kolono dan Geresa, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Periode pemantauan lingkungan hidup sekali selama kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi. Yang ketiga, jenis dampak yang ketiga, peningkatan pendapatan masyarakat. Sejumlah upah yang terus besaran besaran dampaknya, sejumlah upah yang diperoleh tenaga kerja konstruksi. Bentuk upaya pengelolaan lingkungannya yang pertama, penyiraman air pada lokasi berpotensi pengupahan minimal sebesar UMR Kabupaten Morowali. Yang kedua, pengupahan dilakukan tepat waktu. Lokasi pengelolaan lingkungan hidupnya Desa Kolono dan Desa Geresa, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Terus periode pengelolaan lingkungan hidupnya selama kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi. Terus untuk bentuk upaya pemantauan lingkungan hidupnya dilakukan pengamatan langsung di lapangan dan didukung dengan data sekunder. Terus lokasi pemantauan lingkungan hidupnya di Desa Kolono dan Geresa, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali selama kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi. Terus yang nomor dua ada mobilitas sumber dampak yang kedua yaitu ada mobilitas peralatan dan material. Jenis dampak yang pertama penurunan kualitas udara. Eh, Besaran dampaknya yaitu parameter kualitas udara tidak melebihi baku mutu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Bentuk upaya pengelolaan lingkungannya yang pertama, penyiraman air pada lokasi yang berpotensi menimbulkan debu. Yang kedua, kendaraan berjalan pelan-pelan pada daerah yang berdebu dengan kecepatan kendaraan maksimal 40 km per jam. Yang ketiga, perawatan kendaraan motor secara berkala. Yang kelima, membuat standar operating procedure atau SOP atau work instruction WI untuk menangani kualitas udara. Selanjutnya, pengangkatan material dilakukan dengan menggunakan dump truck serta menutup bak dump truck pada saat mengangkat material. Terus, lokasi pengelolaan lingkungan hidupnya di ruas jalan dan pemukiman yang dilalui dalam mobilisasi peralatan dan material Desa Kolono dan Geresa, Kecamatan Bungku Timur. Terus, periode pengelolaan lingkungan hidupnya setiap 6 bulan dan atau setiap ada indikasi yang menunjukkan adanya gangguan selama kegiatan berlangsung. Dan terus ada bentuk upaya pemantauan lingkungan hidupnya dilakukan secara langsung dan terhadap beberapa parameter kualitas udara, terus lokasi pemantauannya di ruas jalan dan pemukiman yang eh, dilalui, terus periode pemantauan lingkungannya setiap 6 bulan. Terus nomor dua ada jenis dampak peningkatan kebisingan. Nomor tiga ada jenis dampak gangguan lalu lintas darat. Nomor empat ada penurunan derajat kesehatan masyarakat. Yang kelima ada penurunan sanitasi lingkungan. Nah, untuk sumber dampak yang ketiga akan dibacakan teman saya oleh teman saya, Sinta Bella. Oke, selanjutnya nomor 3, pembangunan sarana dan prasarana penunjang, di mana jenis dampaknya ada dua, yaitu penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. Terus besaran dampaknya itu parameter kualitas udara tidak melebihi baku mutu, sedangkan tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu. Untuk upaya pengelolaan lingkungan hidupnya itu menggunakan peralatan, terutama mesin-mesin layak pakai, melakukan penyiraman pada tempat
tempat yang potensial menimbulkan debu. Selanjutnya menggunakan peralatan terutama mesin-mesin layak pakai atau konstruksi sarana dan prasarana penunjang pada malam. Selanjutnya lokasi pengelolaan, lokasi IUP PT Ocean Valley International. Oke, selanjutnya periode pengelolaan yaitu setiap 6 bulan atau setiap ada indikasi yang menunjukkan adanya gangguan selama kegiatan berlangsung. Bentuk upaya yaitu pengamatan dan pengukuran secara langsung terhadap beberapa parameter kualitas udara, pengamatan dan pengukuran secara langsung menggunakan sound level meter. Untuk lokasi pemantauan, ada lokasi PT Ocean Valley International, dan periode pemantauan itu setiap 6 bulan. Oke, selanjutnya konstruksi stone crusher, di mana peningkatan kebisingan, terus jenis dampaknya ada penurunan sanitasi lingkungan. Untuk besaran dampaknya berupa tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu. Terdapat ceceran material dan timbunan sampah sisa-sisa konstruksi. Upaya pengelolaan adanya konstruksi stone crusher menggunakan peralatan terutama mesin-mesin yang baik pakai. Kegiatan konstruksi tidak dilakukan pada malam hari, itu pun harus dilakukan dan harus disosialisasikan terlebih dahulu. Menyiapkan tempat pembuangan sampah sementara atau TPS di sekitar lokasi konstruksi. Terus lokasi pengamatan yaitu lokasi konstruksi stone crusher, di mana untuk periode pengelolaan itu ada setiap 6 bulan atau setiap ada indikasi yang menunjukkan adanya gangguan selama kegiatan berlangsung. Untuk bentuk upaya ada pengamatan dan pengukuran secara langsung dan pengamatan langsung di lapangan menggunakan data sekunder. Untuk lokasi pengamatan ada konstruksi stone crusher, di mana periode pemantauan itu setiap 6 bulan. Dan yang terakhir ada pemutusan hubungan kerja tenaga kerja konstruksi, di mana jenis dampaknya itu memiliki sikap resepsi dan keresahan masyarakat. Yang kedua, hilangnya mata pencarian masyarakat. Yang ketiga, penurunan pendapatan masyarakat. Untuk besaran dampaknya itu minimal terdapat 1 orang masyarakat di Desa Kolono dan Geresa yang memberikan sikap, persepsi, dan keresahan dari kegiatan penerimaan tenaga kerja. Sejumlah kerja konstruksi yang diputuskan atau hilangnya mata pencarian masyarakat. Yang ketiga, jumlah pendapatan tenaga kerja. Berikutnya, upaya pengelolaan itu memberikan informasi penerimaan tenaga kerja konstruksi secara terbuka dan jelas, memfasilitasi tenaga kerja konstruksi yang diputuskan untuk dapat bekerja di tempat lain sesuai pengalaman kerja yang dimiliki, dan PHK dilakukan dengan memperhatikan dan memenuhi hak-hak tenaga kerja. Lokasi pengamatan yaitu di Desa Kolono dan Geresa, Kecamatan Bangku Timur, dan Kabupaten Morowali. Untuk periode pengelolaan itu sekali selama kegiatan pemutusan hubungan kerja atau kerja konstruksi. Untuk bentuk upaya itu ada pengamatan langsung di lapangan dan didukung dengan data sekunder. Untuk pemantauan ada di Desa Kolono dan Geresa, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Dan untuk periode pemantauan itu setiap 6 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk tahap operasi, sumber dampaknya terdapat 3. Yang pertama yaitu penambangan dan pengolahan batu gamping. Dengan jenis dampak yang pertama ada penurunan kualitas udara dan besaran dampaknya tidak melebihi kualitas baku mutu pencemaran udara. Yang kedua, jenis dampaknya yakni peningkatan kebisingan dengan besaran dampak tidak melebihi baku mutu tingkat kebisingan. Dan jenis dampak yang ketiga, peningkatan erosi dan sedimentasi dengan besaran dampak sebesar 63,13 ton per tahun dan sedimentasi 1,26 ton per tahun. Untuk jenis dampak yang keempat, yaitu penurunan kualitas air permukaan dengan besaran dampak kualitas permukaan melebihi baku mutu. Lalu jenis dampak yang kelima, penggunaan flora darat dengan besaran dampak minimal terdapat 1 jenis flora darat yang terganggu. Lalu untuk jenis dampak yang keenam, yaitu penggunaan fauna darat dengan besaran dampak minimal 1 jenis fauna darat yang terganggu. Dan jenis dampak yang ketujuh, ada peningkatan peluang berusaha dengan besaran dampak
sejumlah usaha masyarakat yang baru terkait kegiatan pertambangan dan pengolahan batu gamping. Untuk jenis dampak selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya itu ada peningkatan pendapatan masyarakat dengan besaran dampaknya yaitu sejumlah upah masyarakat sekitar yang terlibat dalam kegiatan operasional. Kemudian jenis dampak nomor 9 itu ada peningkatan PAD dengan besaran dampak sejumlah pajak yang dibayarkan Pemrakarsa kepada pemerintah daerah Kabupaten Morowali. Terus untuk jenis dampak nomor 10 adalah penurunan derajat dengan besaran dampak minimal terdapat 1 orang masyarakat yang mengalami ISPA. Kemudian jenis dampak nomor 11 itu penurunan sanitasi lingkungan dengan besaran dampak terdapat ceceran material dan timbulan sampah. Kemudian yang jenis dampak nomor 12 itu peningkatan vektor penyakit dengan besaran dampak terdapat vektor penyakit berupa genangan di lokasi proyek. Kemudian sumber dampak yang nomor 2 itu ada pengoperasian saran dan penunjang dengan jenis dampak yaitu penurunan sanitasi lingkungan dan besaran dampaknya yaitu terdapat timbulan sampah di sekitar sarana dan prasarana penunjang. Kemudian untuk sumber dampak yang ketiga itu ada reklamasi, revegetasi, dan penataan lahan pasca tambang dengan jenis dampak yaitu peningkatan populasi flora darat dan besaran dampaknya yaitu terdapat tanaman revegetasi yang tumbuh pada lahan pasca tambang. Kemudian selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk ke tahap pasca operasi yang dimana jenis-jenis dampak dari tahap pasca operasi ini ada demobilasi peralatan yang dimana besaran dampaknya itu munculnya gangguan lalu lintas dan pencemaran udara. Baru yang kedua ada jenis dampak penyerahan aset dan pengolahan fasilitas infrastruktur yang dimana besaran dampaknya yaitu peningkatan aset daerah. Baru yang ketiga ada pelepasan tenaga kerja yang dimana itu besaran dampaknya hilangnya lapangan pekerjaan penduduk sekitar lokasi penambangan. Baru untuk di slide terakhir ini merupakan untuk tabel 1.2 ini merupakan matriks identifikasi dampak dari kelompok kami. Dan yang terakhir ini ada keterangan tentang matriksnya. Ini ada tahap yang terdiri ada 4 tahap, tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi, dan tahap pasca operasi. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok 3 kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.